Selamat datang di Saja Pictures. Dalam video kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat modeling sebuah mug dari bahan dasar default cube dalam software Blender ya. Tutorial ini akan mengungkapkan cara untuk memodifikasi objek dasar cube ini menjadi sebuah silinder, yaitu dengan menggunakan modifier. Nah, caranya adalah kita masuk ke edit mode, kemudian subdivide, klik kanan, subdivide sebanyak 3 kali, juga bentuknya seperti ini. Kemudian kita tambahkan modifier cast ya. Dalam edit mode tidak terlihat, tapi ketika kita masuk ke objek mode, si default cube-nya akan berubah menjadi objek yang lain ya. Kali ini faktornya kita naikkan ke 1 dan dia menjadi bulat. Secara default dia menjadi sphere ya, seperti bulat atau bola. Dan kita inginkan menjadi silinder, maka kita ganti sphere menjadi silinder. Kemudian kita apply. Dengan ini default cube yang kita punya sudah menjadi silinder ya, bentuk yang akan kita olah menjadi mug atau glass. Setelah mendapatkan bentuk silinder ini, mungkin kita harus modifikasi dia atau scale dia di sumbu Z agar dia agak tinggi bentuknya. Kemudian kita kasih loop di sini ya, di atas dan di bawah. Lalu kita akan bikin kupingnya di sebelah sini. Untuk itu kita masuk ke tampilan tampak samping dengan klik angka 3 di numpad, ganti selectionnya dengan face selection, kita pilih yang ini. Kemudian kita masuk lagi ke tampilan depan, kita extrude 1 kali lagi, lalu kita akan rotate dia sehingga dia nyambung ke sini ya. Kita aktifkan X-ray nya, kemudian seleksinya kita ganti ke 1. Nah, ini mungkin ada baiknya kita ratakan dulu ya, karena ini ada melengkung. Kita scale di sumbu X, kemudian tekan 0. Ini juga sama. Untuk memilihnya Shift Alt Left Mouse, klik, kemudian SX0. Nah, dengan begitu kita sudah mempunyai bentuk yang rata. Kita bisa rotate di sini, rotate, kemudian extrude lagi, rotate lagi. Yang ini juga kita rotate dulu, kemudian extrude, rotate lagi. Kita bisa pindahkan dengan klik G. Nah, sekarang kita akan sambungkan bagian atas dengan yang bawah. Tapi sebelumnya kita kembali ke solid mode dan kita hapus face-nya di sini ya, X, F. Ini juga yang bawah, X, face. Nah, untuk menyambungkannya kita tinggal pilih saja kedua bagian ini, bagian atas dan bawah, kemudian klik F ya. Ini juga sama, klik klik F dan dia akan sambung. Ini juga bagian sini juga. Nah, tapi kita bisa lihat di sini kupingnya terlalu gendut ya. Kita harus membuatnya menjadi agak ramping. Mungkin scale di sumbu Y ya, bagian ininya aja. Untuk itu kita masuk dulu ke X-ray mode, kemudian kita pilih selectionnya ke vertex dan kita kasih loop cut di sini juga. Lalu kita pilih bagian ini aja dan dari tampak atas kita scale di sumbu Y sampai
ukurannya sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kita akan tarik dia, dorong ke arah gelasnya, klik G, kemudian X. Nah, seperti itu. Dengan demikian bentuk dasarnya sudah jadi. Kita bisa shade smooth di sini, tapi bentuknya adu gabrut. Untuk itu kita bisa tambahkan modifier untuk menghaluskan, yaitu subdivision surface, dan di level 2 atau 3 mungkin ya. Nah, sekarang kita akan membuat lubang di atasnya. Kita tinggal pilih vertis 1 di sini, kemudian X, vertis, atau selection modenya kita ubah ke face, kemudian X face di sini. Nah, seperti itu. Dan kita bisa lihat ini tipis banget ya untuk ukuran mug ya, dalamnya. Kemudian di sini ada lubang juga. Untuk itu kita harus menambahkan ketebalan di sini. Masuk lagi ke edit mode. Lalu kita akan pilih beberapa face di sini ya. Kita sembunyikan dulu efek modifiernya. Di sini ada edge yang harus kita bersihkan dulu. Kita klik X, kemudian edge, lalu kita extrude bagian ini. Kenapa nggak melingkar ya? Mungkin kita tambahkan loop dulu di sini. Kemudian kita akan hapus bagian atas di X-ray mode. Sorry, ini agak berantakan. Lalu kita, nah ini udah agak bener ya, GZ. Kemudian kita extrude ya, kemudian klik kanan untuk membatalkan perpindahan. Kemudian kita scale down, kita masuk ke tampilan depan, extrude lagi sampai ke bawah. Sampai sini kita bisa klik F untuk face, menambahkan face. Dan ketika kita masuk lagi solid mode, dia akan menjadi seperti ini. Nah, di sini mungkin ada beberapa kesalahan yang saya buat, yaitu saya secara tidak sengaja menghapus face bagian bawah. Kita bisa perbaiki ini dengan menyambungkan ini dulu. Klik F, kemudian pilih ini F. Kita pastikan dia sesuai ya. Ini juga kita bisa pilih F, dan sebenarnya kita bisa scale dia ya. Nah, seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi solid modifiernya. Di sini kurvanya jelek dari atas, tampak atas ya. Kita bisa perbaiki. Tampak atas. Nah, bagian ini kita bisa sambungkan ini dengan ini. Klik J untuk menyambungkan vertisnya ya. J, yang ini juga ke sini, J. Kemudian ini ke sini, J ya. Join. Nah, ini sudah. Kita bisa lihat agak lebih baik. Tapi kita bisa bikin dia lebih baik lagi untuk yaitu dengan menambahkan ketebalan di bagian bibirnya. Masuk lagi ke edit mode. Kita tambah loop cut di sini bagian dalam. Kita geser sampai mendekati atas, bawah juga ya. Mendekati ujung bawah. Sip. Dengan demikian, ketika kita aktifkan lagi modifiernya, kita akan mendapatkan ketebalan di bagian bibirnya. Oke,
Oke, kalau misalkan kurang tebal, kita masih bisa scale dia. Begitu pula tampak sampingnya ya. Ini kurva ini bisa kita kurangin dengan menambahkan loop cut dan geser ke arah ujungnya. Saya rasa ini sudah mendekati mirip ya dengan mug. Nah, sekarang kita tinggal kasih dia warna ya. Untuk menambahkan warna kita bisa masuk ke shading mode di sini dan warnanya kita bisa ubah di bagian node di bawah di sini. Kita bisa ganti warna dengan kuning, biru, merah dan sebagainya, tapi untuk saat ini saya ingin warnanya putih saja. Jadi biarkan dia berwarna putih. Nah, tapi yang saya harapkan adalah saya ingin menambahkan gambar di sini tanpa mengubah warnanya menjadi yang lain. Untuk itu kita bisa pastikan dulu di preference. Sini ada namanya node wrangler ya. Pastikan dia aktif agar kita bisa tambahkan secara otomatis template untuk menambahkan tekstur. Ctrl P dan kita akan mendapatkan tekstur coordinate, mapping dan image tekstur yang masih kosong tentunya. Nah, kita bisa tambahkan tekstur baru di sini. Saya ingin gambarnya ini, tapi gambarnya tidak sesuai ya, letaknya ya. Kita bisa perbaiki dengan UV editing. Kita beralih ke tampak depan, kemudian kita bisa pilih di bagian mana dia ada ya. Nah, seperti ini. Kita geser-geser, tidak tampak hasilnya. Untuk itu kita ubah dulu dari solid mode ke viewport material shading dan kita bisa scale ini. Di sini miring ya, kelihatan ya. Kita bisa rotate. Nah, dan sesuaikan ukurannya di sini. Bahkan kita bisa scale juga ya sebenarnya. Scale di sumbu Y misalkan untuk atas bawah. Nah, seperti itu. Scale di sumbu X misalkan. Nah, ini dia hasilnya, tapi terbalik rupanya. Jadi kita bisa rotate lagi sebanyak 180 derajat. Oke, sekarang tinggal kita perbaiki bagian lainnya, balik lagi ke shading mode dan kita akan menambahkan warna baru ya di sini. Caranya adalah dengan menambahkan color mix RGB dan kita letakkan di antara principal BSDF dan tekstur image tekstur ini. Nah, ini letaknya udah bener. Kemudian alfanya ini kan tadi gambarnya ini ya, transparan ya. Kita bisa gunakan bagian alfanya ke faktor. Kemudian kita bisa tukar colornya ke bagian bawah. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, tapi ini masih ada merah-merah di sini. Bagaimana caranya? Kita balik lagi ke UV editing, kemudian kita invert selectionnya dan pindahkan dia ke bagian yang kosong. Kita klik A untuk kita bisa pindahkan dia ke warna yang transparan. Dengan begitu kita akan mendapati si bagian transparannya di bagian yang kosong ini. Masuk lagi shading mode. Oke. Udah sesuai seperti yang saya harapkan. Mungkin kita akan perbaiki sedikit. Kita scale di sumbu Y. Ini hasilnya teman-teman. Mug dengan gambar bibir
Oke, ini dia mug yang sudah kita buat tadi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalam.